iya, Uma, aku... Bagaimana bajumu bisa indah seperti itu? Mantra sihir. Bukan aku. Itu hadiah dariku. Kau suka kan? Indah sekali. Fir adalah yang aku cintai, pangeranku. Dia hanya akan mencintaiku saja. Aku bersumpah untuk itu. Tolong teruskan. Aku akan kembali lagi nanti. Siapa kau? Kau bukan berasal dari Suryagar kan? Siapa kau dan mau apa? Sudah kubilang jangan mendekat, atau kau akan terbakar. Aku tidak peduli. Api itu hanya membakar sesaat. Biarlah terbakar sekarang. Fir! Aku sudah kehilangan Firku di Suryagar. Hari ini Firku sudah kembali. Chandrakanta, hentikan. Kau akan menikah sebentar lagi. Apa kau melihat dia meskipun sedang menatapku? Jangan ganggu aku, atau kau tidak akan melihatku lagi. Apa yang bisa kau lakukan? Apa kau mau melenyapkanku? Fir, cobalah untuk mengerti. Sekarang lupakan saja dia, meski kau sekalipun tidak akan bisa menghentikannya. Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Tubi của xưởng gỗ Gia Gốc. Và trong video clip ngày hôm nay thì em lại xin gửi tới tất cả mọi người một siêu phẩm Nghê Bảo Đỉnh gỗ mun đuôi công. Bộ sản phẩm này bên cơ sở em làm hàng liền nguyên khối toàn bộ nha các bác nhé. Hàng đặt và bộ sản phẩm này bên cơ sở em chưa bán. Và đặc biệt hơn là cả cái chương bên cơ sở em làm liền nguyên một khối. Và vách cũng làm liền nguyên một khối. Và hàng cổ chỉ 3 tầng. Nghê Bảo Đỉnh, vách đục tam sư vườn cầu và gỗ mun nuôi công. Hàng chọn vân cực kỳ là VIP. Và bộ sản phẩm này nó VIP ở mức độ nào, nó đẹp như thế nào thì rất mong các bác để cho lại cho em ở bình luận ở phía dưới để em biết là các bác gợi ý cho em những cái chỗ nào xấu, chỗ nào đẹp và nó đẹp đến mức độ nào để em biết và để em luôn luôn cải thiện những sản phẩm của em lên tầng cao mới. Và cả bộ sản phẩm này bên cơ sở em bán lại giá cực kỳ là rẻ. Vâng, gần như là giá thanh lý luôn các bác ạ. Hàng đặt, hàng đẳng cấp và bán giá thanh lý. Và trước khi em quay video rất mong các bác hãy dành cho em một nút like và một nút đăng ký kênh ở cột bên phải video này. Vâng, mời mọi người ạ. Và cả bộ sản phẩm này bên cơ sở em vẫn làm là 6 món nha các bác nha. Hầu ra thì bên cơ sở em làm là 6 món và 8 món và 10 món. Thì riêng bộ sản phẩm này là làm 6 món. Và đây trước mắt các bác, đây xem đây là chiếc đoạn dài. Nhìn vào luôn chiếc đoạn dài này thì nhận thấy luôn. Đó chính là cả cái chương này bên cơ sở em làm chương liền nguyên tấm luôn nha các bác nha. Chương liền nguyên tấm và rộng là 36 cm và liền nguyên một khối. Và bề ngang của nó là 10 cm. Và đặc biệt hơn là bên cơ sở em là đục Nghê Bảo Đỉnh
cực kỳ là đẹp. Cảm giác cái chương với cái vách này nó được gắn lại, được gắn với nhau. Cảm giác nó cực kỳ là ăn khớp đấy các bác ạ. Đây, cực kỳ là ăn khớp. Và cả cái vách này bên cơ sở em là đục tam sư vần cầu. Đục vào là 1/3. Đục tam sư vần cầu và vách nguyên một tấm nha các bác nha. Chương nguyên tấm và vách nguyên tấm. Vách nguyên một tấm. Và dày là, đây các bác có thể thấy, dày là 5 phân. Em xin nhắc lại là dày là 5 phân nha các bác nha. Dày 5 phân. Và rộng là 1m56 phân. Và bề ngang của nó là 50cm nha các bạn nha. Ngang là 50cm và nguyên một tấm. Cực kỳ là chất lượng, rất chất. Vâng, bộ sản phẩm này Kemana dia? Jadi kau yang membawaku ke sini? Tempat ini... Aku tidak pernah ke tempat ini sebelumnya. Kenapa kau membawaku ke sini? Apa yang kau inginkan? Kau terlalu banyak bicara. Itu satu-satunya yang tidak aku suka darimu. Wajahmu itu, matamu, dan sentuhanmu saat menyentuhku. Aku tidak menyukai sama sekali. Tapi kenapa? Kenapa matamu itu bisa berhenti untuk melihat orang lain? Kenapa bisa terjadi saat matamu menatapku, maka aku tidak bisa memalingkan wajahku? Kenapa semua darimu yang menyentuhku bisa membuat jantungku berdetak begitu kencang saat kau ada di dekatku? Aku tidak mampu membuatku diriku menjauh. Dan saat kau tidak ada di dekatku, aku saat ingin ada di dekatmu. Aku hanya ingin melihatmu saja di dekatmu. Saat kau tidak di dekatku, aku hanya ingin melihatmu. Kenapa terjadi? Apakah perasaan ini? Kenapa perasaan ini membuatku gugup dan gelisah? Seakan semuanya terhenti. Kepalaku pun tertunduk karena keinginanku. Apa kau tahu? Ayahku pernah berkata bahwa pejuang hanya tunduk di depan 3 orang saja. Pada Dewi Durga, pada ibunya, dan pada tapi bukan kau satu-satunya yang bisa membuatku bisa tertunduk. Surya yang bersinar selalu siap menyambut sambutan. Fir baru saja tertunduk hari ini. Kalau ini sebuah lelucon, aku benar-benar tidak suka. Menurutmu ini lelucon? Tatap mataku dan katakan padaku apa ini lelucon. Aku bilang tatap mataku sekarang juga. Aku tidak bisa melakukannya. Aku akan menikah. Saat seorang wanita akan menjelang pernikahannya, jika ada pria lain yang datang dan bicara seperti ini, maka kau tahu apa yang terjadi, bukan? Pernikahannya dibatalkan. Lebih baik pernikahan dibatalkan atau hati yang hancur. Fir, Ya, itu aku. Fir tidak pernah berurusan dengan hati yang hancur. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Tapi hari ini aku menyatakan, kau tidak akan menolakku di sini. Kalau kau menolakku, kau harus akhiri hidupku. Ini pisaunya. Akhiri hidupku. Tumpahkan darahku. तू मेरा जुनू तू मेरा सुकून मेरी दीवानगी हर सांस कहे तू ही तो है मेरी जिंदगी मेरी दीवानगी. Fir, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Kau akan melukai dirimu sendiri. Fir, rasanya sakit. Fir, lepaskan. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain melihatmu dengan orang lain. Kalau menurutmu pria itu lebih baik dariku, katakan sambil menatap mataku. Aku berjanji, aku akan pergi. Dan aku tidak akan menemuimu lagi. Bahkan tidak akan melihat ke belakang. Aku harus pergi. हाँ जब भी सोचूं तुझको सोचूं तुझे याद करूं जब
भी देखूं तुझको Pergilah. देखूं तेरा अक्स बनूं मेरी रूह में तेरा नूर है फिर भी Pergilah. तू मुझसे दूर है Kau tidak mau pergi kan? दूर है हर पल में तेरी बेखुदी हर सांस का Chandra! तो है मेरी जिंदगी Orang tuaku sudah mencariku. Aku harus pergi. मेरी दीवानगी मेरी दीवानगी मेरी दीवानगी मेरी दीवानगी मेरी दीवानगी Fir, apa itu sebuah mantra? Tamannya, kupu-kupunya, dunia yang ajaib. Semua itu sebenarnya adalah ciptaanmu, kan? Hanya untuk kau bersedia. Siapa kau? Kau bisa membuat mantra, kau bisa menggunakan ilmu sihir. Apakah kau penyihir? Siapa kau? Maukah kau memakai ini? Ini akan mengatakan padaku bahwa rasa sakit dalam diriku ini adalah rasa sakit yang kudapat dari... Siapa kau? Itu dia Chandrakanta. Ayo cepat panggil. Cepat. Chandrakanta. Chandrakanta, katanya tadi kau mau ke kamar. Kenapa ada di sini? Ibu, aku keluar untuk mencari udara segar. Upacaranya sudah dimulai sekarang, nah. Kamu apa di sini? Ayo, mereka semua sudah menantikan. Ayo, cepat. मेरी दीवानगी मेरी दीवानगी मेरी दीवानगी मेरी दीवानगी Sebuah upacara yang luar biasa sekali sebelum memulai pernikahan. Ini belum upacaranya, tapi pengantin pria akan digoda dulu. Tidak, itu sudah selesai. Kita harus melakukan ini sekarang juga. Sudah, lakukan saja. Ini juga untuk menguji calon pengantin prianya, kan? Tapi upacara ini juga akan membuat pengantin pria layak mendapatkan pasangannya. Benar kan, Tuan? Ya, itu Jadi sesuai upacaranya, kami sudah menyembunyikan pengantin wanitanya dulu. Dan kami pun menyembunyikan kunci ke kamar itu. Sekarang, pengantin pria harus menemukan kunci kamar itu. Tapi bagaimana kalau orang lain yang menemukan pengantin wanitanya? Berarti... Berarti pengantin pria akan kalah dan sesuai tradisinya, dia harus berikan pria yang menang itu 10 buah koin. Oh, tidak. Itu tidak akan terjadi. Sersing pasti akan menemukan calon wanitanya. Iya. Ya. Ayo Sersing, kita cari saja kunci untuk membuka takdir hidupmu. Kita akan bawa pergi pengantinmu dari sini. Bukan pengantin wanitanya, tapi uang 10 koin itu. Aku tahu di mana kunci itu disimpan. Itu kita ambil saja sama-sama. Hasilnya nanti kita bagi dua. Apanya? Pengantinnya? Tentu saja. Ayo. Berhenti! Kalian ini ada sadar. Kalian bisa mencari kunci takdir itu. Virendra akan mencari takdirnya. Ya, ayo. Ayo. Hei, coba cari di sini. Umang bilang tadi kuncinya disembunyikan di sini. Cari di sana ya. Ya. Minggir! Calon pengantin sedang sibuk mencari kuncinya. Lihat saja, dia pasti akan datang dengan menunggang kudanya dan kemudian membawamu pergi. Wanita itu ada di sebuah gubuk. Hari ini buatlah angin topan yang besar, agar angin tersebut
mampu menghancurkan wanita itu sampai berkeping-keping. Aku hanya ingin melihatnya menemui ajalnya. Lenyapkan dia. Baiklah, Yang Mulia Ratu. Nah, ini dia. Iya, ini dia. Nah, Di sini. Mana? Kuncinya. Lari! Ayo cepat lari! Ayo Sersing, cepat lari! Ayo, cepat. Cepat. Angin itu bergerak menuju ke tempat di mana Chandrakanta berada. Dari mana datangnya angin topan ini? Anginnya besar sekali. Lihat dia. Aku meminta tanganmu, bukan melamarmu. Aku minta tanganmu supaya bisa menyelamatkanmu dari topan itu. Itu bukan angin topan biasa. Itu sebuah kehancuran yang dikirim oleh Iravati. Dia sedang mengincar Chandrakanta lagi. Setiap kali bayangan Iravati mengikuti Chandrakanta, maka perisai pelindungku akan selalu melindunginya dari kekuatan jahat. Pergilah. Tidak boleh ada satupun kekuatan yang jahat yang bisa menembus perlindunganku. Tidak boleh ada kekuatan jahat yang bisa mendekatinya. Pergilah. Wanita itu sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu menghalangi kita mendekatinya.
Chandra, kau baik-baik saja, nak? Iya, Ayah, aku baik-baik saja. Lihatlah, Sersing sudah berjanji untuk melindunginya, tapi yang melindunginya justru tamunya ini. Kalau sudah ada pria baik-baik di dekat sini, kenapa harus mencari yang jauh dari sini? Dengar, ini adalah sebuah upacara, jadi tolong jangan dianggap remeh seperti ini. Besok adalah hari pernikahan, jadi datanglah ke acaranya. Kami akan menunggu prosesi pernikahan darimu nanti malam, Tuan. Sepertinya semua orang sudah pergi. Mereka sudah sendirian sekarang. Sudah saatnya untuk kita menyerang. Ayo. Sepertinya ada kekuatan yang mencegah kita untuk masuk ke dalam. Kalau kita tidak melenyapkan Chandrakanta hari ini juga, maka Ratu Irafati akan melenyapkan kita. Benarkah? Jadi mereka orang suruhan Irafati. Tapi kenapa kalau mereka tidak bisa masuk ke dalam? Biar Chandrakanta saja yang keluar menemui mereka. Aku akan membawa Chandrakanta sampai pada kematian. Bibi, Paman, ayo bangun. Ada orang masuk ke rumah. Apa? Ayo, cepat bangun. Iya, siapa kau? Kau? Apa yang kau lakukan di kamar Chandra tengah malam begini? Katakan apa yang kau lakukan? Oh, Fir, kau di sini? Bagaimana kalau sampai ada orang lain yang melihatmu di sini? Besok adalah hari pernikahannya, dan kau ada di sini malam-malam begini. Apa kau ingin melenyapkannya? Siapa yang mengirimmu, ha? Apa sebenarnya tujuanmu? Apa ini? Ini koin emas yang banyak sekali. Iya. Aku akan berikan pada Chandrakanta. Di mana kau mencurinya? Aku bukan pencuri. Keluarga ini akan mengadakan pernikahan. Aku pikir aku harus membantu. Tapi kau sebut aku sebagai pencuri. Tidak, Ayah. Menurutku, dia bukan seorang pencuri. Aku akan bicara dengannya. Fir, ikut denganku sekarang. Bibi, dia itu keras kepala. Aku mengenalnya. Dia tidak akan mengaku begitu saja. Lebih baik begini. Bawa saja dia menghadap pada raja. Iya, dia benar. Dia benar sekali. Chandra, kita akan bawa dia kepada raja. Ayo. Ayo, ikut aku. Sebelumnya aku sudah katakan aku bukan pencuri. Aku sangat menghargai kalian, jadi aku mohon jangan lakukan ini padaku. Tidak perlu bicara lagi. Ayo, Ayah. ikut kami. Kamu mengertilah apa yang kusampaikan. Ini tidak boleh terjadi. Kalau raja sampai tahu tentang ini, maka orang tuamu juga akan mengalami kesulitan nanti. Lalu, bagaimana kau bisa menikah nanti, Chandrakanta? Dengar aku baik-baik. Lebih baik kau bicara dengan mereka dan selesaikan masalah itu di sini. Pergilah, ayo cepat hentikan orang tuamu. Ayah, tunggu. Ayahku tidak perlu membawanya kepada raja. Cobalah untuk mengerti, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Hari ini kematian tidak akan meninggalkan Chandrakanta. Chandrakanta!
Vijaygar sudah semakin berani sekarang. Mereka telah menyerang kita berulang kali. Untuk itu, kita harus membalas serangan mereka. Hari ini bagaimanapun caranya, kita akan akhiri permainan ini. Pasukan, bersiaplah untuk bergerak hari ini. Siapa kau? Kenapa kau membawaku ke sini? Kami datang untuk memberi hadiah. Hadiah apa? Kematian. Hadiah kematian. Pergilah dari sini. Tidak, kami hanya patuh pada satu perintah ratu saja. Dan itu adalah Ratu Irafati, bukan orang lain. Kau berhasil membuat sihir yang begitu kuat dan hebat. Kau juga bisa memerintah para prajurit Irafati. Itu artinya kau punya kekuasaan. Apakah itu berarti kau Virendrasi? Aku? Jawab pertanyaanku atau aku lenyapkan kau di sini. Apakah kau sengaja menyembunyikan kebenaran tentang asalmu itu? Berarti kau hanya seorang pengecut. Aku bukan pengecut. Aku memang adalah Pangeran Vijaygar. Virendra Singh namaku. Kenapa kau ada di kerajaanku? Apa tujuanmu sebenarnya? Apa yang kau dan ibumu rencanakan terhadap kerajaan Suryagar kali ini? Katakan. Cepat katakan atau... Dengar Chandrakanta, ini sama sekali tidak seperti yang kupikirkan. Biar aku jelaskan. Jangan coba-coba mendekatiku. Sampai hari ini yang kau lakukan adalah membohongiku. Kau sembunyikan identitasmu dariku. Dan kau berpura-pura seperti seorang pengelana. Ternyata kau tinggal di rumah kami dengan dalih seperti itu. Sekarang tujuan dan rencanamu jadi semakin jelas bagiku. Apa penjelasanmu? Hanya satu hal yang ingin aku jelaskan. Tidak pernah aku berniat menyakiti dirimu. Benarkah? Lalu semua ini apa? Manusia pasir? Bukankah mereka dari Vijaygar? Mereka datang untuk melenyapkanku, kan? Lihat mereka. Mereka semua adalah pelayanmu. Dan jangan bilang kalau kau tidak mengenal mereka. Tapi aku tidak pernah mendukung mereka. Berikan aku satu kesempatan. Biar aku jelaskan bahwa... Sudah aku bilang jangan mendekat. Dan jangan mengira kau bisa memaksaku hanya karena aku tidak bersenjata. Kalau kau memaksa, maka kematianmu itu hanya tinggal satu langkah saja. Katakan, kau mau tetap maju? Bagaimana menurutmu? Apa aku akan takut pada ancaman itu? Pedangmu mungkin akan melukai atau melenyapkan. Tapi itu tidak masalah untukku. Vir pernah menghadapi kematian di berbagai keadaan. Hampir semua tulangku pun pernah patah sebelumnya. Tidak ada bagian dari diriku yang belum pernah luka. Tapi di hari ini, ada sebuah bagian dari tubuhku ini yang tidak pernah sakit sebelumnya telah terluka, yaitu hatiku. Hatiku benar-benar terluka. Aku benar-benar mencintaimu, Chandrakanta. Benarkah? Jadi kau sangat mencintaiku. Kau mengatakan yang sebenarnya, ataukah hanya kebohongan lagi? Lagi pula, kalau kau memang benar-benar mencintaiku, apa kau mau melakukan apa yang kukatakan? Uji aku dan lihatlah. Aku bisa berjanji, apapun yang kau katakan, pasti kulakukan.
Anakku, anakku, Chandrakanta. Aku tidak tahu bagaimana keadaan dia sekarang. Dia Chandra, apa kau baik-baik saja, nak? Iya, Bu. Lihatlah anak kita. Chandra, siapakah pria itu? Dia adalah orang yang melawan para penyerang dari Vijaygar itu untukku. Dia sebelumnya bersamaku, atau hanya pura-pura saja bersamaku waktu itu. Itu karena dia datang ke kerajaan ini untuk tujuan yang lain. Karena dia tidak lain adalah pangeran dari Vijaygar, Virendra Singh. Mayavi dengan pasukannya ada di sini semua. Aku tidak bisa melakukan apapun meski ingin menyelamatkannya. Tapi aku harus berusaha menyelamatkannya. Tapi bagaimana caranya? Kau harus berpikir dengan cerdas, Champa. Harus cerdas. Bagaimana bisa? Dia adalah Pangeran Virendra Singh. Dia yang belakangan ini tinggal di rumahmu, bukan? Dan dia juga yang telah melatih para wanita di sini. Kalau benar dia adalah mata-matanya musuh, lalu untuk apa dia melakukan semua itu? Dia adalah pengkhianat. Aku memang sudah mencurigainya selama ini. Dasar pengkhianat! Ih! Ya ampun. Lihat apa kalian? Dia adalah pengkhianat. Pukuli dia. Ayo pukuli dia. Sebelum kau rasakan sakitku, aku akan tanggung rasa sakit ini. Sudah kukatakan, aku benar-benar mencintai. Sudah, hentikan. Yang Mulia, tolong hentikan. Aku mohon padamu agar meninggalkan tempat ini. Biarlah persidangan nanti yang memutuskan nasibnya. Hentikan. Bawa tahanan kita ke penjara di istana. Dan sebelum dia dimasukkan ke dalam penjara, Mayavi akan selalu bersamamu. Karena Pangeran Virendra sangat terkenal akan kekuatan sihirnya. Kita tidak ingin dia menggunakan kesaktiannya dan melarikan diri dari penjara. Bawa dia sekarang. Kalian tidak perlu menjaga penjara ini seperti itu. Pergilah. Istirahatlah. Hentikan dia. Kalau tidak dia akan lari. Cepat panggil penjaga yang lain. Chandrakanta, Chandrakanta. Chandrakanta, apa kau tahu apa yang dikatakan oleh Raja? Kami sudah takut sekali, Nak. Raja pasti akan marah karena kita telah membiarkan pengkhianat itu tinggal di sini. Tapi kau tahu, justru kita mendapatkan keajaiban. Pernikahanmu nanti semuanya akan dilakukan di istana dan akan dibuat besar-besaran. Kita beruntung sekali memiliki seorang anak sepertimu karena kau telah melakukan hal yang membantu orang tua. Pernikahanmu nanti pasti akan luar biasa dan seluruh kota pasti akan membicarakan tentang pernikahanmu itu. Calon suamimu juga sudah tahu, Nak, bahwa itu bukanlah kesalahanmu. Mata-mata itu yang melakukannya. Itu saja. Tidak masalah lagi. Besok kau bisa tetap menikah. Ada seseorang. Sebelum dia menginginkannya, aku tidak akan pernah pergi dari sini. Aku akan tetap bertahan dalam penjara. Dia takkan bisa lari meski dia menginginkannya. Kalian berdua pergilah.
Bagaimana itu bisa terjadi? Manusia pasirku yang sebelumnya selalu membawa kematian bagi orang lain. Kenapa mereka bisa kalah hari ini? Iya, Yang Mulia Ratu. Kau juga ada di sana, kan? Iya, itu memang benar. Tapi... Akan kujelaskan. Dia sendiri yang melakukan semua ini. Dan dia adalah putramu, Fir. Siapa lagi? Tapi Yang Mulia Ratu, masalahnya tidak selesai sampai di sini. Ada satu hal lagi tentang Fir yang harus kau ketahui. Saat matamu menatapku, aku tidak bisa melihat yang lain. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku saat wajahmu ada di depanku. Yang Mulia Raja mengirimkan hadiah untukmu. Hari ini aku ingin menceritakan sesuatu. Ini adalah sebuah kisah yang tidak pernah kau dengar sebelumnya. Ada seorang ratu, Ratu Ratna Prabha. Dia seorang istri dan seorang ibu. Dan takdir membuatnya jadi luar biasa. Dan membuat jadi seorang wanita penyihir yang tangguh juga. Siapa Ratna Prabha? Ratu dari mana? Dan kenapa kau ceritakan ini padaku? Untuk menjelaskan padamu bahwa tidak peduli jalan mana yang dipilih seseorang, tapi jalan yang akan dia jalani hanya akan ditentukan oleh takdir. Kalau kau memang ingin menikah, itu tidak masalah. Tapi jangan melupakan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kau akan menjadi seorang penyihir wanita yang hebat. Dan bila saatnya tiba, kau harus mau menerima takdir yang memang telah ditentukan untukmu. Tapi aku... Sekarang pun kau sudah hampir menjadi seorang penyihir wanita. Aku tidak akan biarkan ada masalah yang muncul di dalam pernikahanmu. Aku akan memberikanmu pernikahan dengan penuh keajaiban. Kenapa kau begitu peduli kepadaku? Orang yang selalu peduli padamu tidak lain adalah bibimu sendiri. Yang Mulia, aku permisi supaya aku bisa kembali ke Suryagar. Pengkhianat! Kau mau pergi meninggalkan pekerjaan yang belum selesai? Kau tidak boleh pergi dari sini kecuali kau tinggalkan nyawamu itu. Yang Mulia, dengarkan aku. Putramu sekarang sudah jadi tahanan di kerajaan Suryagar. Aku mau pergi ke sana dan merencanakan untuk membebaskannya. Setelah pergi ke Suryagar, aku pasti hanya akan menjadi pelayanmu. Yang Mulia, aku bersumpah demi apapun, tidak ada orang lain selain aku yang bisa membuat Pangeran Virendra dibebaskan. Baiklah. Kau boleh pergi. Tapi ingat baik-baik. Kalau kau menipuku setelah pergi ke sana, maka aku tidak akan melepaskanmu. Akan aku hancurkan kau dan seluruh keturunanmu sampai generasi ke-7. Pergi! Kanca! Iya, Yang Mulia Ratu. Lakukan apa saja. Bagaimanapun kau menginginkannya, bawa wanita bernama Chandrakanta itu padaku. Siap, laksanakan. Kenapa kau terlihat sedih sekali? Seharusnya saat ini kau menari dengan bahagia. Apalagi kau akan menikah di istana kerajaan. Dan Mayavi yang agung itu, dia juga bilang kan, dia akan membuat pernikahanmu penuh kenangan. Seharusnya kau menikmati semua pemberian itu. Umang, sudah ada kabar dari Fir? Oh, begitu. Jadi kau tidak tahu, kalau mata-mata dari kerajaan musuh tertangkap, dia akan diperlakukan seperti apa? Atau kau merasa khawatir pada pria yang telah kau masukkan ke dalam penjara? Pria yang sangat mencintaimu, dan kau pun sebenarnya sangat mencintai juga. Aku tidak mencintainya. Kalau kau tidak mencintai Fir, lalu kenapa kau belum memakai kalung yang berharga itu sampai sekarang? Kenapa kau belum siap-siap? Kau akan menikah dengan pria yang bodoh itu, bukan? Sekarang katakan, kenapa kau hanya duduk sedih di sini saja? Kau boleh berpura-pura seperti itu sampai kapanpun kau mau. Tapi ingatlah baik-baik kata-kataku ini. Aku tidak akan biarkan pernikahan ini terjadi.
Tidak akan pernah. Umang tunggu. Mata-mata pengkhianat dengan tujuan yang jahat. Sampai hari ini, kau masih melihat keramahan sambutan dari Suryagar. Tidak lama lagi, kau akan melihat seperti apa ketatnya hukuman di kerajaan ini. Harusnya kau berterima kasih pada kebaikan bangsamu. Karena itulah aku biarkan istana ini tetap aman dan rakyatnya masih hidup. Sementara aku masih menantikan cintaku, Chandrakanta datang ke sini. Seperti ini. Seperti inilah memakainya. Lihat. Betapa cantiknya anak kita ini. Ayo. Ayo nak, ayo. Anak siapa dia? Nak, katakan siapa orang tuamu? Ulangi kata-kataku ini. Setelah pernikahan, proses pernikahan tidak akan kembali ke tempat ini. Proses pernikahan tidak akan kembali ke tempat ini. Proses pernikahan akan berhenti saat ini juga di Istana Vijaygar. Proses pernikahan akan berhenti saat ini juga di Istana Di Vijaygar. depan Yang Mulia Ratu Irafati. Di depan Yang Mulia Ratu Irafati. Ayo, pergilah. Fir, apa kau sudah tahu? Nanti pernikahan Chandrakanta akan dilakukan di istana ini. Pernikahan. Dan aku pikir dia akan datang menemuiku. Pernikahan? Hentikan pernikahan itu, Fir. Aku hanya katakan ini saja padamu. Semoga saja cintamu itu tidak jadi istri orang lain. Apa gunanya kalau Chandrakanta sendiri tidak cinta padaku? Kenapa harus aku hentikan? Biarlah dia hidup seperti yang dia inginkan. Aku tidak akan menghalangi jalannya lagi. Kata siapa kalau dia tidak mencintaimu? Dia mencintaimu, Fir. Apa? Dan dia katakan itu padamu? Iya, dia katakan itu padaku, tapi kemudian menyangkalnya. Sebenarnya dia itu pura-pura. Aku tahu itu. Dengar, Uma. Iya atau tidak, Uma? Aku sangat tidak suka jawaban yang tidak lengkap. Apakah sisi ini atau sisi yang lainnya? Jadi jangan mengarang cerita lain di hadapanku. Chandrakanta menentukan keputusannya sendiri. Tapi saat ini Chandrakanta sudah sampai di tempat pernikahannya, Fir. Tidak masalah. Dia harus putuskan sendiri apa yang benar untuknya dan apa yang salah. Kalau dia bahagia dengan pernikahannya, maka tidak akan kubiarkan apapun menghalanginya. Dan inilah keputusanku. Sekarang pergilah dari sini, atau harus aku... Suamiku, Ya? kenapa mereka hanya berdiri saja di sana? Dan kenapa senyum mereka terlihat aneh begitu? Iya, aku lihat memang aneh. Mungkin mereka terlalu bahagia karena itulah mereka menjadi seperti itu. Siapa orang itu? Aku tidak pernah melihat dia sebelumnya. Pergi.
dan beritahukan majikanku bahwa aku sudah menguasai pengantin pria itu dan keluarganya. Begitu pernikahan selesai, pengantin pria itu akan datang ke sana dengan Chandrakanta. Setelah itu, maka majikan kita akan melenyapkan Chandrakanta sesuai keinginannya. Pergilah. Siapa dia? Hah? Oh, kemana dia? Gunakanlah seluruh kesaktian yang membuat namamu terkenal di istana ini. Selamatkan Chandrakanta. Kisah apa lagi yang kau berikan padaku sekarang? Chandrakanta yang menyuruhmu ke sini? Bukan. Kalau begitu pergi dari sini. Tapi bahaya yang mengintainya lah yang membawaku ke sini, Fir. Apa? Ada seseorang. Dia ingin kematian Chandrakanta. Dan pengantin prianya, Sensing akan membawa Chandrakanta pada orang itu. Siapapun orang itu, dia ingin kematian Chandrakanta. Tapi siapa dia? Kenapa dia inginkan itu? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah seharusnya aku minta tolong padamu. Selamatkan dia, Fir. Selamatkan Chandrakanta. Kalau begitu, kalau Chandrakanta membutuhkan aku, maka aku tidak akan mundur. Aku akan selalu mendukungnya. Aku bisa saja pergi dari sini sejak lama, tapi aku hanya menantikan dia. Kalau ada yang menginginkan kematian cintaku, maka Fir tidak akan mengampuni. Pengantin pria dan wanita harus mengulurkan tangan mereka untuk upacara ini. Camila, escúchame, yo mejor me voy. No, lo dejo hablando solo, si pasa me ayuda. Fir, syukurlah aku menemukanmu. Keadaannya sudah jelas, kita harus pergi dari sini. Prajurit, tangkap dia! Tahanan yang melarikan diri! Tej, aku tidak punya waktu untuk semua ini. Mengerti? Baiklah, Fir. Kau pergilah, aku akan urus mereka. Pengantin pria dan wanita mulai membuat lingkaran pertama.
Dasar pembohong. Akhirnya kau tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Kau kabur dari sana. Ya, aku kabur dari sana. Harusnya kau berterima kasih padaku untuk itu. Kalau aku mau jadi penipu atau pengkhianat, aku tidak akan mau mengikutimu yang mengikatku dengan tali. Aku akan menyerangmu dan melarikan diri dari sana. Tapi aku tidak akan lakukan itu, karena tali itu bukan untuk mengikatku. Tapi itu adalah tali cinta. Tetap saja, kebenarannya yang lebih dari itu. Kau berasal dari kerajaan musuh kami. Entah sudah berapa kali kalian berusaha untuk menyerang Suryagar. Kau sudah melenyapkan banyak orang yang tidak bersalah. Kalau serangan itu begitu buruknya, lalu bagaimana dengan serangan yang kau lakukan pada hatiku? Bagaimana dengan luka yang kau tinggalkan di hatiku ini? Katakan. Luka yang kau berikan pada hatiku. Kemana aku harus meninggalkanmu? Kemana kau akan membawaku? Aku akan mati tanpamu. Aku benar-benar akan mati kalau tanpamu. Kemana kau akan membawaku? Apa kau ingin menculikku? Pergi dari sini. Aku bukannya menculikmu, Fir. Tapi pernikahan ini tidak boleh terjadi. Dan terutama setelah mengetahui bahwa pendapatmu tentang diriku. Sulit sekali menjelaskan padamu. Kau bisa katakan semua pada Umang, tapi tidak padaku. Apa yang kau katakan pada Umang? Di mana dia? Umang! Umang! Sekarang pengantin wanita akan maju ke depan dan melakukan putaran. Tidak, aku tidak mengatakan apapun. Kemari kau! Aku tidak mengatakan Umang, apapun. aku bilang kemari! Chandrakanta! Sekarang pernikahannya telah selesai berdasarkan pada semua upacara. Wah, hebat! Pernikahannya ternyata sudah selesai. Kalian sudah melakukan lingkaran pernikahan dengan bersama-sama dan saling berpegangan tangan. Ayo, tepuk tangan, ayo! Umang! Diamlah. Tidak ada pernikahan yang terjadi. Tapi sayangnya, pernikahan sudah terjadi. Hal yang paling penting adalah lingkaran pernikahan dan kalian telah menyelesaikannya. Dan kalian melakukannya dengan membaca mantranya. Tidak. Aku tidak percaya pada pernikahan ini. Tidak! Aku akan mengguncang dunia dan menghabisi semuanya. Siapkan pasukan. Kita akan berangkat malam ini juga menuju Suryagar. Siap laksanakan, Yang Mulia. Fir adalah pangeran dari kerajaan musuh. Aku tidak mengerti kenapa dia ingin menikah denganku. Rinjim, dengarkan aku. Mereka bilang pernikahan sudah selesai. Seperti inikah pernikahan? Bagaimana aku bisa menikah dengan musuh bangsaku? Katakan, Rinjim, bagaimana bisa terjadi? Aku tidak peduli apakah pernikahan itu sudah terjadi atau belum. Aku tidak percaya pada pernikahan ini. Pernikahannya sudah sah, karena sudah berdasarkan pada semua ritualnya. Jadi kau tidak bisa bilang kalau itu bohong. Karena itu putrimu harus tinggalkan desa ini dan pergi. Karena dia sekarang sudah menjadi menantu dari Raja Vijaygar, istri musuh kita. Siapa yang kau anggap sebagai musuhmu? Bagaimana dia bisa menjadi musuhmu? Apa kesalahannya?
Apapun yang terjadi, itu bukan kesalahan dari Chandrakanta. Kalian lupa, Chandrakanta yang menangkapku waktu itu dan menyerahkanku pada raja. Lalu bagaimana dia bisa menjadi musuh? Kalian masih ingin menyebutnya sebagai musuh? Dan mengenai hubungan ini, kalau Chandrakanta tidak menyetujui pernikahan ini, maka aku pun tidak akan mau memaksanya. Aku akan menunggunya sampai fajar tiba. Kalau dia menyetujuinya, aku akan membawanya pergi bersamaku. Tapi kalau dia tidak setuju, aku akan tinggal di tempat ini untuk selamanya. Prajurit, sudah saatnya untuk menyerang. Ayo. Siapa mereka? Dan apa yang mereka lakukan di sana? Ada yang tidak beres. Jangan-jangan Suryagar sedang diserang kembali. Aku harus kabarkan ini pada Yang Mulia Raja. Apa kalian semua sedang memakai gelang di tangan kalian? Bagaimana bisa? Kau membiarkan Virindra sampai melarikan diri. Tanggung jawab untuk keamanan istana ini ada pada dirimu. Seperti inikah caramu menjalankan kewajibanmu? Kenapa kau menyuruh para penjaga agar pergi dari sel itu? Dan Kupat, dari mana saja kau? Seharusnya sebagai Perdana Menteri, kau harus tetap berada di istana ini. Yang Mulia, aku juga sedang menjalankan kewajibanku. Aku pergi ke sana karena ingin mencari tahu apa yang menjadi tujuan dari Irafati. Dan Yang Mulia, aku sudah tahu semuanya. Wanita itu ternyata hanya mengancam. Yang Mulia, dia tidak akan bisa melakukan peperangan dengan kita. Dan kita tidak perlu takut pada Irafati. Apakah kau sendiri tahu yang sedang terjadi di sini sekarang? Ratu yang jahat itu sudah melakukan begitu banyak serangan, dan kau menyuruhku untuk tetap tidak khawatir? Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia, ada kejadian aneh di tepi pantai. Aku lihat ada seorang ratu yang datang bersama beberapa orang prajuritnya. Mereka berasal dari seberang laut. Aku tidak tahu mereka siapa, tapi aku yakin mereka bukan berasal dari bangsa-bangsa teman kita. Siapapun mereka dan dari manapun asalnya, aku tidak akan mengampuni mereka. Ayo, kita bergerak. Ya. Ayo, kita akan lenyapkan mereka sampai habis, atau mereka akan melarikan diri nanti. Pasukan Suryagar yang tidak ada gunanya. Prajurit! Cepat maju dan ajarkan mereka bagaimana cara kalian menggunakan senjata. Ayo, serang! Ayah, lindungi aku, ayah. Tunggu. Kau tidak kenal dengan kami. Aku dan anakku ini ada di pihak Vijaygar. Pergi dan lenyapkan saja yang lainnya. Ayo lari! Katakan di mana Chandrakanta dan orang tuanya. Katakan. Mereka semua tinggal di sana. Kau sudah melakukan kesalahan besar dengan melahirkan putrimu itu. Dan Irafati tidak pernah mengampuni orang yang bersalah. Hari ini kalian akan menemui ajal kalian.
Anakku sendiri, Fir. Fir, Ya, Ibu. ini adalah perintah ibumu. Kembalilah. Ibu kembalilah. An Chỉ Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Chỉ Vương Treo, hiệu quả đã được chứng minh. Sếp bị sao vậy ạ? Tôi bị đau trĩ, mấy bữa nay cứ ngồi làm đau buốt chịu không có nổi. Anh tài xế tụi em bị sốt đấy mà. Sếp uống An Chi Vương đi ạ. Giờ nặng rồi, uống còn được không? Sếp yên tâm, kiên trì từ 1 đến 2 tháng là ổn ngay. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Chỉ Vương bào chế từ các dược liệu thiên nhiên. An Chỉ Vương dùng cho người bệnh trĩ, bị chảy máu, sa búa trĩ, viêm nứt hậu môn, hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch, làm dịu nhanh cơn đau rát khó chịu của bệnh trĩ, hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón, dùng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Nay đã có thêm An Chỉ Vương Treo. An Chỉ Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón, hiệu quả đã được chứng minh. Ini adalah pemberontakan. Ini Fir. adalah cinta, Ibu. Aku membesarkanmu bukan dengan darahku, tapi dengan keinginanku. Dan hari ini dalam keinginan itu, ada cinta. Pangeran dari Vijaygar, penyihir yang hebat, pejuang yang besar, mau tunduk pada seorang nelayan wanita sepertinya? Sang surya pun terbenam demi bulan yang bersinar itu. Dan hari ini putramu sudah jatuh cinta. Demi seorang wanita biasa, cinta dari ibumu, keinginan ibumu, jasa ibumu yang membesarkan, semuanya tidak ada artinya. Hari ini berarti dewamu sudah salah. Tidak. Hari ini, keadilan dari dewaku yang salah. Fir, kau memilih melawanku demi wanita itu? Kau mau melakukannya demi wanita biasa? Baiklah. Berarti wanita ini akan tiada. Dia harus pergi untuk selamanya. Kenapa, Fir? Kenapa kau melakukan semua ini? Demi cinta. Semua penderitaannya adalah deritaku dan kebahagiaannya kebahagiaanku. Seperti itulah cinta. Semua air matanya adalah air mataku. Senyumku adalah senyumnya. Seperti itulah cinta. Semua demi cinta ini. Tidak, Fir. Itu sama sekali bukan cinta. Itu adalah kekalahanmu. Pedang seorang raja memiliki suara kemenangan, bukan suara cinta. Kemenangan, hati, dunia, kerajaan, wanita, semua bisa dicapai. Tapi lewat kemenangan, bukan kekalahan seperti ini. Bukan kekalahan. Ini cinta, Ibu. Dan aku sudah menentukan keputusanku. Sekarang hanya dia yang bisa memutuskannya. Baiklah. Baik. Ini adalah perangnya Suryagar. Kalau kalian ingin tetap hidup, maka lenyapkan wanita itu. Kalau tidak, setelah hari ini, Sang Surya akan terbit di tempat ini. Tetapi hanya akan ada jasad-jasad kalian saja. Hanya ada satu warna yang akan terlihat di tempat ini, yaitu warna merah. Warna darah. Dan semua akan terjadi karena wanita itu. Dari sini kita akan langsung pergi ke rumah kita, Chandra. Kita tidak akan keluar. Hanya Dewa yang tahu apa yang akan terjadi. Ayah!
Tunggu ayah. Tidak akan terjadi apa-apa. Kau memanggil apa pada ayahku? Ayah. Maafkan aku, Tuan Bima. Kalian tetap bisa tinggal di tempat kalian. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan kubiarkan terjadi apa-apa. Iya. Aku akan kembali. Kau mau kemana? Menemui Taji. Ada yang harus kulakukan. Ada urusan penting. Yang mulia, Ratu Irafati akan menyerang Suryagar dengan seluruh kekuatannya. Aku tahu itu. Panggil seluruh penyihir dari Suryagar untuk ke istana. Ratu Irafati adalah seorang penyihir yang sangat hebat. Kalau dia sampai di sini sebelum para penyihir kita datang, maka dia tidak akan membiarkan para penyihir kita beraksi. Tapi ada satu jalan keluar. Apa? Serahkan saja Candrakanta pada Ratu Irafati. Tidak akan ada perang yang terjadi. Tidak. Itu berarti kita penakut. Yang mulia, kalau kita bisa menyelamatkan seluruh Suryagar dengan menyerahkan wanita itu, untuk apa kita lakukan peperangan? Kau harus menyerahkan Candrakanta pada Vijaygar. Kemudian ambil alih saja tanggung jawab orang tuanya. Ayo. Ayo. Kalian ingin melarikan diri dari Ratu Irafati, sementara anaknya sendiri sudah berani melawannya. Kalau Ratu itu melakukan satu serangan saja pada Candrakanta, maka Fir pasti akan datang untuk melindunginya. Karena Candrakanta sekarang adalah istrinya. Mereka sudah resmi menikah. Pernikahan yang mana maksudmu, Umar? Aku tidak percaya pada pernikahan itu. Kenapa tidak mau percaya? Setiap wanita memimpikan agar seorang pangeran seperti Fir akan datang dalam hidupnya, yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkannya. Dan Fir telah melakukan semua itu untukmu. Tapi sebelum itu dia sudah berbohong. Dia berbohong dan datang ke tanah kita. Dia menyembunyikan identitasnya. Dia berbohong dan tinggal bersama kita. Ada pengkhianatan dalam dirinya. Bukan pengkhianatan, Chandra, tapi cinta. Hanya yang beruntung mendapatkan cinta seperti itu. Cinta dari seorang pangeran. Lihat di sana. Mereka ada di sana. Datang untuk membawa Chandra. Berhenti! Jangan mendekat! Kalau Irafati memiliki kesaktian, kita juga mempunyai para penyihir yang terbaik. Katakan padaku, bagaimana cara kita bisa menghadapi Irafati? Aku yang akan menghadapinya. Dan aku bahkan belum mengirimkan pasukan khususku. Mereka akan menculik wanita itu dan melemparkannya ke kaki Ratu Irafati. Itu akan terjadi malam ini. Kau tidak perlu merasa takut. Raja mengirim kami untuk melindungimu. Tolong jangan tinggalkan tempat ini. Kami akan selalu menjaga rumahmu di luar siang dan malam. Dengar, sekarang Candrakanta menjadi tanggung jawab kalian. Begitu orang tua wanita itu tidur, kita bawa wanita itu langsung ke Ratu Irafati. Itu perintah dari Perdana Menteri Kupat. Apakah kalian mengerti? Kalau dengan mengorbankan seorang wanita seluruh kisah kerajaan ini bisa berubah, maka kita harus serahkan pada Ratu Irafati yang mulia. Itu lebih baik daripada perang. Begitukah menurutmu? Yang mulia, aku harus segera pergi dan menyerahkan wanita itu pada Ratu Irafati. Tunggu dulu. Ini tidak mungkin keputusan Avantimala, Raja dari Suryagar. Kau begitu takut pada sang ratu, hingga kau mau menyerahkan wanita yang tidak bersalah padanya demi kerajaanmu. Seperti ini keberanian seorang raja dari Suryagar. Dan mendengarkan saran dari putra sang ratu itu sendiri. Bukankah itu berarti Raja Suryagar penakut? Kau sudah melihatnya. Bukan kau saja, semua melihat. Aku yang maju paling depan menentang ibuku. Apa kau masih curiga? Bukan kecurigaan, itu pertanyaan. Kenapa seorang anak melawan ibunya? Kenapa dia datang ke kerajaan ini? Demi perdamaian. Bagaimana menurutmu? Apakah dengan menyerahkan wanita itu pada ibuku, maka artinya perang tidak akan terjadi? Tidak akan. Dia adalah ibuku. Aku kenal bagaimana dia. Dia bukan seorang ratu, tapi kisah kemenangan dan semangatnya. Dia akan menyerangmu lagi, Yang Mulia. Yang Mulia, kalau kita tidak menyerahkan wanita itu pada Irafati, maka dia tetap menyerang. Aku akan di depan pasukanmu. Akan kuhadang setiap serangan yang diterima oleh pasukanmu. Yang Mulia, jangan dengarkan apa kata musuh. Dia akan mengkhianati kita. Kita harus serahkan wanita itu pada Irafati. Yang Mulia, berikan aku satu kesempatan. Akan kulindungi kerajaan ini dan juga wanita itu. Tidak akan ada perang. Juga tidak akan kubiarkan namamu disalahkan. Baiklah. Kirim Candrakanta ke Vijaygar. Bukan sebagai tahanan, tapi sebagai menantu Vijaygar.
Kalau kau ingin melindungi Chandrakanta, maka lakukanlah itu di kerajaanmu sendiri. Sebagai istrimu. Lengkap dengan nama dan kehormatan untuknya. Dia pasti berbohong. Kita harus melakukan sesuatu. Kenapa orang tua Chandrakanta belum tidur juga? Kalau mereka sudah tidur, kita bawa pergi wanita itu. Suamiku, kita harus lakukan sesuatu untuk menyelamatkan anak kita. Kenapa kau kesini? Untuk membuat kalian pergi. Dengar, pendukung Raja Avintamala ingin menyerahkanmu pada Vijayagar demi menghindari perang. Dan yang kau tahu, kalau perang sampai terjadi, maka Suryagar akan hancur berantakan. Raja Avintamala ingin aku membawamu ke Vijayagar sebagai istriku. Aku juga ingin itu, tapi aku tahu kau tidak mau. Jadi keadaannya seperti ini. Hanya ada satu jalan keluar. Dengan pergi dari tanah ini. Aku sudah bicara dengan Tej. Dia sedang menunggu kalian di tepi pantai Mata Sigar. Kalian semua pergi ke sana, yang lain biar aku urus. Tolong lakukan apa yang kumintai. Biar aku mengambil nasib buruknya dan memberikan keberuntunganku padanya. Itu yang kau katakan, bukan? Apa ini yang dinamakan cinta? Dengan mencampakkan cintamu sendiri dari akarnya? Aku ingin kau ikut denganku. Ikut denganmu? Tidak akan pernah. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan yang telah membohongiku dalam setiap langkahnya. Apa jaminannya kau tidak akan membohongiku lagi? Apa jaminannya bahwa apa yang dia katakan kemarin itu memang benar? Atau apa yang dia katakan hari ini benar? Atau apa yang mungkin dia katakan besok akan jadi kenyataan? Artinya kau harus melarikan diri. Karena kalau ibuku tahu bahwa kalian masih ada di sini, Kau mau makan daging? Kau lapar kan? Pergilah ke Suryagar. Puaskan rasa laparmu. Pergilah. Lihat itu! Itu mereka! sebelum pengaruh sihirku hilang dari mereka, kalian sudah duduk di atas perahu dan tinggalkan Mata Sigar. Ayo, cepatlah. Kalian mau lari kemana? Kau tidak dengar yang dikatakan oleh Irvati. Ini adalah perang. Kalau kita di sini, kita bisa lenyap. Ayo! 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 Ayo, cepat! Chandra! 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 Chandrakanta, anakku, ayo cepat! Ayo cepat! Aku akan bujuk dia. Aku tahu kau belum siap menerima pernikahan ini. Aku ingin bawamu sebagai tuan putriku sebenarnya, tapi waktu sedang tidak mendukung. Ya. Jika cintaku nyata dan kesucian dari api yang ada saat melakukan putaran pernikahan, jika api itu memang memiliki kekuatan, takdir akan menyatukan. Prajurit, ini adalah perang. Serang Suryagar hari ini. Kepung kerajaan itu dari 4 sisinya. Lenyapkan mereka atau korbankan diri kalian. Jangan kembali dengan tangan kosong. Hidup Ratu! Pergilah sekarang. Pergilah. Ciptakan api yang besar di mana-mana. Chandra! Pergilah. Kalau kalian ingin tetap hidup, maka serahkan wanita itu pada hidup. Ini adalah perang. Ayo, kita harus pergi dari sini. Pergi dari sini. Ayo! Ayo cepatlah. Aku tidak bisa pergi, Bu. Apa? Kenapa? Masalah yang terjadi pada Suryagar adalah karena aku. Lalu haruskah aku melarikan diri? Bahaya itu bukan mengincar Suryagar, tapi mengincar dirimu. Ayo cepat, nak. Kita harus pergi dari sini. Tidak, Ibu. Kalau aku melarikan diri, harga diriku tidak lebih penting daripada hidupku sendiri. Aku sekarang merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Aku harus menyelesaikannya. Aku jadi merasa bukan seorang manusia, Bu.
Aku tidak bisa pergi. Tidak, Chandra. Kau harus ikut. Kenapa kau tidak bisa ikut dengan kami? Aku tidak bisa pergi, Ayah. Ayo, Chandra. Ayo. Tidak, Ayah harus berjanji padaku untuk pergi dari sini. Bahaya yang mengancam tempat ini pasti akan berakhir, Ayah. Pergilah ke Matsiagar. Temannya Fir sedang menunggu kalian di sana. Tidak, Chandra. Tidak. Aku tidak bisa meninggal kamu di sini. Tidak, Chandra. Kau harus ikut dengan kami sekarang. Ayo. Ayo, Nak. Ayo, Chandra. Mereka adalah pasukan ibuku. Kalau kalian ingin selamat, pergilah dari sini. Lebih baik lakukan itu. Kalian tidak tahu siapa aku? Aku Fir, pangeran kalian. Ibuku sudah menyatakan perangnya. Sekarang seluruh pasukan pasti akan datang untuk menyerang Suryagar. Kita harus melawannya. Ayo. Rumahku. Kita usahakan tidak sampai semuanya terbakar. Ayo. Suryagar sudah habis. Ayo kita pergi. Ayo. Kita harus ke istana sebelum pasukan ibuku masuk ke dalam istana dan kemudian Sangya harus menerima kekalahannya. Kita harus yakinkan raja agar mau kembali ke istana. Untukku bisa meyakinkan dia sangat penting agar kau bisa ikut denganku, Cendrakanta. Ayo pergi dari sini. Sebelum Suryagar mengalami kekalahan, ayo kita pergi. Suryagar sudah kalah, Fir. Banyak yang menjadi korban. Rumah-rumah sudah terbakar. Kau tidak lihat? Orang tidak bersalah yang dapat hukumannya. Hukuman mati. Dan semua ini terjadi karenamu. Karena apa yang kau dan aku rasakan. Ini adalah salahku. Harusnya tidak kubiarkan ada orang asing datang ke Suryagar. Dan kemudian mendekatkannya dengan keluargaku. Yang seharusnya dihukum dalam hal ini adalah aku. Dan aku sudah memutuskannya sekarang. Daripada semakin banyak orang yang menjadi korban, lebih baik hidupku berakhir di tangan ibu. Berhenti! Berhenti! Perang yang terjadi ini adalah karena aku. Aku Chandrakanta. Aku menyerahkan diriku sendiri
Ayah, begitu banyak kehancuran yang terjadi karena ayah. Menurut ayah, Ratu dari Vijaygar akan memberikan hadiah untuk kemenangan ini. Tentu saja aku akan menceritakan semuanya pada raja. Apa yang kau katakan ini? Aku tidak hanya bicara, tapi aku melakukannya. Ayo, bawa aku ke Vijaygar. Bawa aku kepada ibumu, seorang ratu yang ingin merusak Suryagar hanya demi seorang nelayan wanita. Bawa aku padanya. Tidak. Kenapa? Kita sudah menikah sekarang. Kita sudah bersumpah. Aku tidak tahu apakah aku istrimu yang sah ataupun tidak. Tapi aku bersikap seperti ini sebagai istrimu. Pernikahan kita yang jadi dasar tindakan ini. Pernikahan ini sudah terjadi sebelumnya. Apa kau tidak mau membawa pengantinmu ke kerajaanmu? Ayo, bawa aku pergi dari tanahku ini. Jadi kau percaya pada pernikahan ini? Iya. Tapi aku tidak percaya. Aku akan bawa pergi pengantinku, tapi dengan sumpah yang khusus. Akan kumenangkan hatimu dan cintamu. Keduanya itu. Bukan dengan pertempuran. Dengan cinta. Kenapa kau bawa wanita itu ke sini? Kau pikir ibumu bersedia menyambutnya atau memainkan musik untuk menghormatinya? Kau pikir ibumu akan membiarkannya? Atau menjadikan dia ratu di Vijaygar dan membiarkannya duduk di kepalanya? Tidak akan. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku pastikan akan memberinya pelajaran. Akan kukirim wanita itu masuk ke dalam mulut kematian. Dasar anak nelayan. Ibu! Dia bukan wanita nelayan, dia istriku. Kalau ada masalah yang terjadi padanya, maka Fir akan berada di depannya sebagai perisai. Wow, bagus sekali. Seorang anak yang sebelumnya adalah bintang di mata ibunya sedang menantang ibunya sendiri. Bagus. Kalau kau datang setelah memenangkan sebuah peperangan, maka aku akan menyambutmu dengan sangat baik. Anakmu kembali setelah memenangkan perang. Karena aku juga tidak lebih penting dari sebuah perang. Mungkin karena itulah kau membutuhkanku. Aku datang sendiri. Kau ingin melenyapkanku, bukan? Aku sudah di depanmu sekarang. Ambillah nyawaku. Tapi tarik kembali semua pasukanmu dari Suryagar sekarang juga. Apa kata ikan ini? Kau menganggap kekalahan sebagai kemenangan. Ikan adalah ratunya air. Hidupnya adalah di air. Kalau kau menyentuhnya, maka dia akan takut. Kalau kau keluar dari air, maka dia akan tiada. Seorang wanita nelayan mau memerintah Ratu Irafati agar menarik kembali pasukannya. Pasukan Ratu Irafati tidak pernah pergi tanpa alasan. Kalaupun terjadi, mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong. Kau mengerti? Tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh anakku sendiri, pasukanku akan melakukannya. Ibu, aku melakukan tugas dari ibu. Dengarlah, aku sudah berjanji pada istriku bahwa ibu akan menarik kembali pasukan ibu dari Suryagar. Aku mohon penuhi janjiku itu. Janjimu tidak akan dipenuhi selama wanita ini masih ada. Ibu! Ini adalah tanahku, Fir. Tanahku, Vijaygar. Hanya sihirku saja yang berfungsi di sini.
Prajurit, tangkap wanita ini sekarang juga dan bawa dia ke tempat sidang. Tidak! Ibu, apa yang ibu lakukan? Kenapa ini ibu lakukan? Kenapa membawanya pergi? Diam! Jangan memanggilku ibu. Kau sudah menghilangkan arti ibumu. Setiap tetes dari darahku yang terbakar hanya akan menjadi api. Api! Pertama kalinya ada yang pernah mengalahkan Suryagar. Yang Mulia, ini bukan kekalahan, tapi kompromi. Ini kekalahan terbesar kita. Dan pengorbanan dari wanita itu. Aku sudah tahu benar bahwa Chandrakanta memang sudah siap menerima pernikahan itu. Tapi dia pergi ke Vijaygar sebagai istrinya Fir. Apa? Seorang pelayan jadi pengantin? Fir telah meninggalkan bintang dan bulan untuk pergi dari sini. Yang Mulia, anak perempuan itu seperti layangan. Kalau mereka sudah menikah, maka mereka akan pergi dari kita. Dan kedua Tuan Putri ini bisa pergi tanpa menikah nanti. Carikan saja Yang Mulia, pasangan yang benar-benar tepat untuk mereka. Tidak! Kami tidak mau yang lain, kecuali Fir. Fir! Yang Mulia, kau lihat sikap mereka? Mereka berdua malah mau menjadi pelayan. Chandrakanta adalah musuh. Maksudku, mereka sudah siap untuk melakukan itu. Pangeran Fir melawan ibunya sendiri. Ibu, saat melakukan sumpah pernikahan aku berjanji bahwa aku akan melindunginya seperti perisai. Aku akan bersamanya di setiap langkahnya. Kalau dia terbakar hari ini, maka aku pun ikut terbakar dengannya. Fir, apa yang kau lakukan? Aku akan tepati janjiku. Hidup dan mati bersama. Kau tidak percaya pada pernikahan ini? Tidak masalah. Tapi aku percaya padanya. Kalau aku harus mati saat melindunginya, maka aku tidak akan menyesal. Fir! Pergi dari situ atau kau akan tiada bersama nelayan wanita itu. Dia bukan nelayan lagi. Dia adalah istriku. Hari ini aku berdiri di hadapanmu. Bukan sebagai anak ibu, tapi sebagai suaminya. Kami telah mengambil sumpah, mengucapkan 7 sumpah bersama. Inilah hidup kami sekarang. Kalau kami tidak bisa hidup bersama, maka kami mati bersama. Yang Mulia Ratu, aku mohon ampuni pangeran. Jangan menghukumnya Yang Mulia. Maafkan pangeran Yang Mulia Ratu. Ira, jangan bersikap keras kepala di depan rakyatmu. Putramu itu sudah buta karena cinta. Dan hari ini, kalau kau menghukumnya, lalu siapa yang akan memberontak padamu? Ubah permainannya dan ubah kekalahanmu menjadi kemenangan. Fir, kau sudah membuat ibumu malu di depan semua orang. Baiklah. Bawa saja ikanmu ini sekarang. Taruh saja di dalam istanaku. Tapi ingat satu hal. Dia tidak akan pernah bisa ada di dalam hatiku. Tidak akan. Chandrakanta! Berikan ibuku waktu lagi. Dia pasti akan menerimamu. Aku berjanji. Kenapa? Bukankah kau ingin aku masuk ke dalam istanamu? Tidak. Aku ingin kau masuk ke dalam rumah mertuamu. Layaknya seorang menantu melakukan. Umang? Iya? Bukankah ada upacara untuk menantu yang masuk ke rumah mertuanya? Iya, itu benar. Katanya saat seorang menantu datang ke rumah mertuanya untuk pertama kali, dia juga akan membawa keberuntungan. Supaya pengantin wanitanya merasa diterima. Kita lakukan upacaranya. Bagaimanapun tembok panjang istana ini sudah lama menunggumu. Dewi Laksmi rumah ini.
Hari ini Dewi Laksmi sudah tiba. Istana ini akan penuh dengan gema suaranya. Sekarang cepat dan katakan padaku, kapan aku bisa mendapatkan benda itu? Kalau tidak akan kuberi pelajaran kau. Dapat. Aku sudah dapat solusinya. Besok adalah hari Asatsuki Ekadasi. Di hari itu Dewa Wisnu ada dalam keadaan tidur selama 4 bulan penuh. Karena itulah disebut dengan Caturmas. Di malam Ekadasi itulah pintu-pintu terbuka